Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Hua Ken tidak mengatakan lebih banyak, karena dia tidak dapat memastikan bahwa jatuhnya yang mulia telah menyebar ke seluruh 9 alam, dan bahkan reinkarnasi bukanlah rahasia, tetapi untungnya, dengan perlindungan permaisuri, identitas Xiaoyan setidaknya tidak bocor keluar dari dunia sensi, jika tidak, itu tidak hanya akan menarik surga dan manusia. Tapi pertanyaan Hua Chan membuat Su Qiantai berpikir. Ternyata dia tidak hanya bermain anggur, tetapi berita kehormatan, yang bukan hal yang baik baginya, dibandingkan dengan yang terhormat, bahkan di puncaknya, dia jauh lebih rendah dalam ketenaran dan kekuatan. Saya pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya, dan hanya satu pandangan hampir sampai, yang membuat dokter kekaisaran Su Qian tidak tahan dengan tekanan dan berlutut. Pada saat itu, Void Thousand Imperial Doctors bahkan tidak terlalu kosong. Wang Zheng adalah pembangkit tenaga listrik teratas yang paling dihormati Su Qiantai, jadi salah untuk mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, itu bukan keabadian tempat yang dia lihat di sensi. Bagian ke-9 adalah kemustahilannya yang mutlak. Jika dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, ribuan tahun telah berlalu, dan dengan bakat Yang Mulia, saya khawatir dia sudah pulih ke tingkat puncak. Itu semua hanya tipuan baginya. Su Qiantai dan Xiaoyan merasakan kesombongan Xiaoyan dalam percakapan terpisah mereka. Dia merasa bahwa perasaan seperti ini hanya bisa diberikan dengan menghormati orang yang begitu kuat. Oleh karena itu, dia tidak boleh percaya pada kekuatan anti-inflamasi, atau keabadian kaisar, dan dia lebih suka percaya bahwa itu adalah sarana untuk menyembunyikan kekuatannya sendiri, sehingga itu adalah sarana untuk mematuhi, sehingga terlalu kosong. Di Mingshensi, dia menyerahkan Laut Barat dalam kasus ini, kehampaan terlalu kosong, kekuatan ini tidak cukup untuk mengguncang sensi mengapa mereka memilih untuk mundur, alih-alih menekan relokasi palsu Tai, pada saat ini, pikirannya berputar-putar, bahkan jika dia adalah monster tua yang telah bertahan selama ribuan tahun, dia tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu, dan alasannya pasti, dia pasti reinkarnasi dari Yang Mulia, dan ternyata Nanfu telah menunggu Yang Mulia. Tidak heran selalu tidak ada rasa takut dalam kehampaan, dan tidak terbayangkan bahwa wanita gila dari iblis abadi, Ye Beijing, juga datang ke sensi, apa yang ingin dia lakukan. Namun, semakin kuat hindrance, semakin baik, dan yang terbaik adalah memicu perang besar, sehingga Suzu dapat bertarung dengannya, dan saya akan menghalanginya, dan membasmi Suzu untuk mendapatkan kembali tahta. Hua Ken secara tidak sengaja mengungkap identitas Xiaoyan, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk, reputasi Yang Mulia terlalu besar, dan kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cukup untuk sendirian. Sebenarnya, saya tidak berpikir perlu terlalu khawatir tentang tebasan. Pada saat ini, kuil yang berbicara, yaitu Malam Beijing yang duduk di kompas yang sama dengan Xiaoyan saat ini. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terus diam, tetapi hati Xiaoyan melonjak, ini bukan pidato yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, apa maksudmu? Suara berat Hua Ken perlahan keluar dari nada yang tidak bisa dia rasakan, tetapi dia bisa merasakan keraguan dari setiap kata. Saya baru mengetahui tentang Chang Si baru-baru ini, tetapi ini bukan pertama kalinya saya melihatnya, tetapi saya tidak peduli tentang itu sebelumnya. Saya menduga bahwa selain menghasut perselisihan dunia, mereka juga tertarik untuk bermain dan mengaransemen. Maksud saya, mungkinkah kita juga berada dalam permainannya sekarang, semuanya, tetapi itu hanya lelucon. Singkatnya, saya pikir pencuri adalah pencuri, kami bukan Chang Meishi, yang paling mirip Chang Meishi adalah setelah pertanyaan Hua Ken, Ye Bei tidak dapat membedakan suara pria dan wanita, tetapi dia menunjuk jari ke Yiyan dengan kata-kata di dalam hatinya, dan bahkan membuat Hua Ken diam, siapapun bisa menjadi objek kecurigaan, tetapi sepertinya tidak ada yang berani meragukan bahwa penggagas pertemuan, si Ye Beijing, yang menulis nomor 1, tidak takut sama sekali. Dilihat dari pernyataannya, sepertinya dia tidak peduli jika dia bisa memasuki domain Dewa Kekacauan. Itu sebabnya Fang Kai memahami semua kata dan membuat tebakan yang berani. Faktanya, jika dipikir-pikir, dari semua aspek, ia memang memiliki kemampuan kesamaan yang sangat tinggi dengan Chang Mies.
Identitas misterius dari alam misterius juga misterius. Diperkirakan Hua Ken tidak mengetahuinya, dan mampu mengumpulkan banyak orang kuat di sini telah menjelaskan beberapa masalah, dan dia dapat mengontrol arah seluruh pertemuan. Bukankah ini pertama kalinya Xiao Yan mendengar pembukaan? Dia benar-benar muncul sebentar, mungkin dia tidak menyangka bahwa dia akan curiga dengan kepalanya, bukan? Lalu siapa di antara kami yang mengenal Anda? Dari dunia mana Anda berasal, dan mengapa hanya kami yang mengungkapkan informasi kami sendiri, tetapi Anda tidak tahu siapa Anda? 4. Tidak, hentikan pengejaran verbal, tidak mendapatkan bukti uang, diperkirakan bagian ini akan dirilis, saya tidak termasuk dalam insiden apapun. Anda juga dapat melihat saya sebagai Tuhan yang Maha Esa dan menanggapi dengan cepat. Pertanyaan For tidak membuatnya bisa melakukan itu. Dengan cara ini, itu sudah menjadi milik Chaos Oracle, dan kehancuran abadi juga merupakan Chaos Oracle. Dalam hal ini, Changxi tidak dianggap sebagai pelayan dewa. 4. Melanjutkan, logis tampaknya ini memang kebenaran. Zhang Nes milik domain dewa kekacauan, dan domain dewa kekacauan lebih tinggi dari keberadaan dunia manapun, dan bahkan mereka tidak tahu banyak tentang domain dewa kekacauan, dan mereka hanya kehilangan puncak gunung es. Jika ini masalahnya, kemungkinan besar Anda adalah Chang Mi Si. Jangan berpura-pura. Anda adalah sosok suara Chang Mi Si yang jatuh, dan Anda telah menghilang dari platform batu. Tidak ada yang pernah melihatnya, tetapi Anda berani bertemu dengan saya. Jika tidak ada masalah, saya akan membantu Anda mengonfirmasinya. Tidak diragukan lagi, ini merupakan tantangan bagi otoritas yang satu, dan itu telah langsung dihapus dari pertemuan. Xiao Yan tidak bisa menangis atau tertawa. Dia secara bertahap mengerti mengapa Hua Ken Kendo berada di Beijing pada malam hari. Meskipun hanya saja Yu Yan sangat takut pada wanita ini, itu tidak sederhana, tetapi pria manapun, dia ingin menggunakannya sebagai bagian atas tungku. Dilihat dari ketakutan Hua Chan, saya khawatir dia belum bisa lepas dari nasib digunakan sebagai tengkorak. Dengan kepergian For, topik tersebut tidak lagi disebutkan, karena tidak ada petunjuk pasti dalam waktu singkat, dan itu semua adalah spekulasi yang tidak dapat dikonfirmasi. Jika Anda memiliki komisi, ini adalah akhir dari pertemuan, dan kenangan menjadi sunyi. Jika tidak ada kepercayaan untuk mengakhiri pertemuan, suaranya akan segera jatuh, dan sosok Yulan di platform batu akan pergi satu demi satu. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, tiba-tiba sebuah pesan memintanya untuk meninggalkan istrinya, dan dia ingin berbicara dengan Anda sendirian. Dapatkah Anda setuju bahwa istrinya akan tiba-tiba menemukannya? Xiao Yan juga sangat penasaran. Namun, meskipun Xiao Yan tidak mengetahui identitas Xiao Qi untuk istrinya, dia telah membantunya berkali-kali, setidaknya untuk saat ini, dan tidak ada permusuhan terhadap Xiao Yan. Setelah semua platform batu yang bagus pergi, dua sosok Yulan di platform batu 9 dan 7 muncul kembali, dan mereka juga diusir oleh Jing Qianjun. Jadi dia tidak tahu kapan pertemuan akan berakhir. Jadi percakapannya dengan istrinya tidak akan terungkap. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.